Halo para pejuang UTBK, kembali lagi di channel YouTube-nya Kak Sugeng Sungkono. Oke, bertemu lagi ya bersama Kak Dita, masih membahas mengenai tipe soal TPS-PK UTBK 2023. Nah, gimana nih teman-teman? Masih semangat belajarnya? Harus semangat ya. Pokoknya Kak Dita doain semoga apa yang teman-teman harapkan nanti bisa tercapai. Amin. Oke, sebelumnya Kak Dita mohon maaf apabila nanti dalam penjelasannya ada yang keliru atau ada yang salah. Silakan teman-teman nanti boleh koreksi di kolom komentar. Oke, sekarang yuk kita langsung mulai saja ke pembahasan soal yang pertama. Nah, di sini ada mengenai aljabar. Soalnya yaitu diketahui X, Y, Z sama dengan X pangkat Y kurangi YZ. Manakah hubungan yang tepat? Nah, di sini P-nya yaitu 6, Q-nya yaitu 1, negatif 2, 3. Nah, sekarang teman-teman perhatikan untuk yang Q. Untuk yang Q yaitu 1, negatif 2, 3. Nah, di sini teman-teman dapat mengartikan bahwa 1 ini sebagai X, negatif 2 ini sebagai Y, 3 ini sebagai Z. Kemudian teman-teman substitusikan nih ke yang sudah diketahui. Nah, X, Y, Z, kita tulis saja dulu ya. Sama dengan X pangkat Y kurangi YZ. Nah, sekarang kita ganti untuk X-nya yaitu 1, Y-nya negatif 2, Z-nya yaitu 3. Sama dengan, nah, X-nya berarti 1, pangkat Y, Y-nya yaitu negatif 2. Kurangi, Y-nya yaitu negatif 2, Z-nya yaitu 3. Oke, sekarang kita kerjakan. 1 pangkat negatif 2. Nah, supaya pangkatnya positif, berarti kita ubah menjadi 1 per, nah, 1 per ini. 1 per 1 pangkat 2. Kemudian ini kalikan, negatif kali negatif jadi positif, berarti positif 2 kali 3. Oke, berarti 1 per 1 pangkat 2, berarti 1 per 1. Kalau 1 bagi 1 yaitu 1. Tambah 2 kali 3 yaitu 6. Maka 1 tambah 6 yaitu 7. Nah, teman-teman perhatikan karena ini merupakan Q. Nah, maka Q sama dengan berapa? Q sama dengan 7. Nah, kemudian di sini juga diketahui bahwa P itu sama dengan 6. Maka hubungan antara P dan Q, P itu lebih kecil dari Q. Atau kita balik, Q itu lebih besar dari P. Maka isinya yang mana? Nah, isinya berarti yang B ya. Q lebih besar dari P. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 soalnya mengenai limit. Soalnya yaitu jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X mendekati 2, X pangkat 2 tambah 2AX tambah B per X kurangi 2 sama dengan negatif 3, maka AB sama dengan titik-titik. Nah, teman-teman di sini untuk mempercepat dalam perhitungan, untuk menghitung limitnya, yang pertama kita turunkan. Nah, kita turunkan ya, berarti limit X mendekati 2. Nah, ini kita turunkan. X pangkat 2 berarti turunannya 2X. Tambah 2AX berarti turunannya 2A. Nah, karena ini tambah B berarti turunannya 0. Nggak usah ditulis ya. Per X berarti turunannya 1. Kurangi 2. Nah, kalau angka turunannya 0 berarti di sini juga nggak usah ditulis. Sama dengan negatif 3. Oke, sekarang kita langsung substitusikan. Karena X-nya mendekati 2, maka X ini kita ganti dengan 2. Jadi 2 kali 2 tambah 2A. Nah, karena ini dibagi 1, kalau dibagi 1 berarti udah ya, berarti angka ini sendiri. Nah, maka udah seperti ini, sama dengan negatif 3. Oke, berarti 2 kali 2 yaitu 4 tambah 2A sama dengan negatif 3. Maka 2A sama dengan, nah ini pindah ruas, berarti jadi negatif 3 kurangi 4. Maka negatif 7. Nah, maka A yaitu negatif 7 per 2. Oke, nah A-nya udah kita ketahui nih. A-nya udah diketahui, tinggal kita mencari B-nya. Caranya kita faktorkan. Kita faktorkan ya, yang atas sama dengan 0. Nah, yang atas sama dengan 0. Berarti X kuadrat tambah 2AX tambah B sama dengan 0. Nah, X-nya karena mendekati 2, berarti ini 2 kuadrat. 2 kuadrat berapa? 4. Tambah 2 kali A-nya yaitu negatif 7 per 2. Negatif 7 per 2. X-nya yaitu 2 ditambah B sama dengan 0. Maka 4 tambah, nah 2 kali negatif 7, negatif 14. Negatif 14 bagi 2 yaitu negatif 7. Kemudian
kalikan dengan 2. Berarti negatif 7 kali 2, yaitu negatif 14. Nah, tambah B sama dengan 0. Oke, sekarang kita tinggal cari yang B. Maka B sama dengan, ini kita pindah ruaskan semuanya ya. Berarti ini jadi negatif 4. Ini tadinya negatif jadi positif. Tambah 4. Maka B sama dengan negatif 4 tambah 14, yaitu 10. Nah, sekarang A dan B-nya udah kita ketahui nih. Maka kita bisa langsung substitusikan. AB sama dengan A-nya negatif 7/2 kali B-nya yaitu 10 sama dengan, nah ini bisa habis dibagi nih. Berarti ini tinggal 5. Maka negatif 7 kali 5 yaitu negatif 35. Nah, maka AB yaitu negatif 35. Jadi yang mana teman-teman isinya? Maka isinya yang A. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini mengenai aljabar. Soalnya yaitu 2 tahun yang akan datang, umur Fatih 2 kali umur Abid. Saat ini perbedaan umur mereka adalah 10 tahun. Jadi saat ini umur Abid adalah, nah teman-teman perhatikan ya, kita misalkan terlebih dahulu. Misalnya Fatih itu dengan F. Nah misalnya Fatih itu dengan F. Nah F itu umur Fatih yang sekarang. Umur Fatih yang sekarang ya. Umur Fatih sekarang. Nah kemudian kita misalkan lagi untuk Abid yaitu A. Nah untuk Abid, untuk A ini berarti umur Abid yang sekarang. Umur Abid sekarang. Sekarang teman-teman fokus lagi ke soal. Perhatikan, 2 tahun yang akan datang, umur Fatih. Nah, kita garis bawahi dulu yang ini. 2 tahun yang akan datang, berarti dari umur Fatih yang sekarang, F, karena 2 tahun yang akan datang, berarti tambah 2 ya. Sama dengan 2 kali umur Abid. Berarti 2 kali umur Abid yang sekarang. 2 kali, nah umur Abid yang sekarang ditambah yang 2 tahun ya. 2 tahun ke depan. Berarti A tambah 2. Kenapa ini juga ditambah 2? Karena untuk 2 tahun yang akan datang. Berarti umur yang sekarang ditambah 2 tahun yang akan datang. Kemudian dikali 2. Karena umur Fatih itu 2 kali umur Abid. Nah, 2 kali umur Abid yang ini. Nah, kemudian setelah itu, teman-teman perhatikan lagi nih. Saat ini, perbedaan umur mereka adalah 10 tahun. Berarti selisih dari umur Fatih dengan umur Abid yaitu 10. Nah, teman-teman, di sini untuk memudahkan, misalnya di sini simpan F-nya sama dengan, nah ini pindah ruas, 10 ditambah A. Nah, karena F itu 10 tambah A, berarti sekarang teman-teman bisa langsung mensubstitusikannya ke sini. Maka, nah kita langsung ya dari sini. Berarti F-nya diganti dengan 10 tambah A. Jadi 10 tambah A, kemudian tambah 2. Tambah 2 sama dengan 2 dalam kurung A tambah 2. Oke, teman-teman paham ini dari mana? 10 tambah A ini berarti mengganti yang F ini ya. Nah, karena F sama dengan 10 tambah A. Oke, kita lanjut. Nah, 10 tambah 2 yaitu 12. 12 tambah A sama dengan, ini kalikan satu-satu. Berarti 2A, ini 2 kali 2 tambah 4. Oke, berarti sekarang tinggal pindah ruas nih. Nah, 12, ini pindah ruas berarti kurangi 4 sama dengan 2A. Ini pindah ruas jadi kurangi A. 12 kurangi 4 berapa teman-teman? 8 ya. Sama dengan 2A kurangi A yaitu A. Nah, berarti ini umur Abid. Umur Abid yaitu 8. Maka saat ini umur Abid adalah 8 apa? 8 tahun. Jadi isinya yang mana teman-teman? Isinya yang B. Oke, seperti itu ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, soal nomor 4 yaitu mengenai barisan geometri. Oke, soalnya yaitu bakteri jenis A berkembang biak menjadi 2 kali lipat setiap 5 menit. 2 kali lipat setiap 5 menit. Pada waktu 15 menit pertama, banyaknya bakteri ada 400. Banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama adalah titik-titik. Nah, teman-teman perhatikan.
di sini setiap 5 menit itu berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Kita misalkan dalam 5 menit itu misalkan sebanyak A, ya. A. Nah, berarti dalam 10 menit, karena ini setiap 5 menit, berarti nanti 10 menit itu 2 kali lipat. Berarti menjadi 2A. Nah, dalam 15 menit, berarti 2 kali lipat. Dari 2A kali 2 berarti menjadi 4A. Nah, karena dalam 15 menit pertama ini banyaknya ada 400, maka 4A sama dengan 400. Ya, maka A berapa nih? Berarti awalnya itu berapa? Nah, A-nya itu sama dengan 400 bagi 4 yaitu 100. Nah, maka bakteri pas waktu 5 menit itu sebanyak 100. Nah, ini untuk yang awalnya ya. Nah, karena di sini yang ditanyakan adalah banyak bakteri pada waktu 35 menit, berarti kita akan mencari dulu 35 menit itu N keberapa gitu kan. Nah, kita lihat. Berarti selisihnya 5 menit ya. Habis 15 menit berarti 20 menit. Kemudian 25 menit. Kemudian 30 menit. Kemudian 35 menit. Kita hitung, berarti ini N keberapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti ini termasuk N ke-7. Nah, sekarang kita mau mencari suku ke-7. Caranya bagaimana? Teman-teman masih ingat rumus dari barisan geometri? Maka UN itu sama dengan AR pangkat N kurangi 1. Nah, karena kita akan mencari N-nya yaitu 7, maka kita akan mencari U7. Sama dengan, nah, A-nya itu berapa teman-teman? Nah, A-nya itu tadi 100. 100 kali R-nya. R itu berarti rasio. Nah, teman-teman bisa melihat kata kunci dari sini. 2 kali lipat. Berarti rasionya 2 kali lipat. Maka dikali 2, ya. Oke, nah kemudian ini pangkat N kurangi 1, N-nya 7, kurangi 1, berarti menjadi pangkat 6. Nah, sekarang kita langsung hitung saja nih. Berarti 100 kali 2 pangkat 6 berapa teman-teman? 64. 100 kali 64 yaitu 6.400. Nah, maka banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama adalah 6.400 bakteri. Jadi isinya yang C. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Di sini ada polinomial. Soalnya yaitu fungsi f didefinisikan oleh suatu polinomial. Nah, suku banyak ya. Polinomial itu suku banyak. Beberapa nilai dari x dan fx ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Ini tabelnya. Di antara pilihan berikut, mana yang merupakan faktor dari fx? Nah, ini teman-teman. Berarti di sini teman-teman akan mencari faktor dari fx. Nah, yang kita ketahui di sini untuk x 0, 2, 4, 5 ini maksudnya berarti fx-nya itu kalau x-nya 0 berarti fx-nya yaitu 3. Kalau x-nya 2 berarti fx hasil nilai fx-nya itu 1. Kalau x-nya 4 berarti fx-nya itu 0. Kalau x-nya 5 berarti efeknya itu negatif 2. Nah, ini gimana kita mau mencari dari faktor dari fx? Nah, teman-teman, kenapa ini kakak garis bawahi? Ingat ya, faktor itu pembuat 0. Pembuat 0. Berarti, kalau faktor dari fx, berarti pembuat fx sama dengan 0. Nah, maka fx sama dengan 0. Karena faktor dari fx, maka fx sama dengan 0. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi nih. Karena di sini kebanyakan pilihannya itu x kurangi sesuatu gitu ya. Di sini angkanya beda-beda gitu kan. Nah, kita misalnya di sini x kurangi a. X kurangi a. Berarti x-nya itu sama dengan a. Nah, maka nilai dari FA-nya itu ada kemungkinan FA sama dengan, nah kalau nilai dari FA-nya, nah kalau si X ini adalah A, kemudian hasil dari FA-nya itu sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa X kurangi A itu adalah faktor. Nah, sedangkan kalau misalnya FA-nya itu tidak sama dengan 0, maka X kurangi A-nya itu bukan faktor.
ya. Karena faktor itu pembuat 0. Oke, sekarang kita mau mengecek nih satu-satu dulu. Dari yang A. Dari yang A itu X kurangi 2. Nah, karena X kurangi 2 berarti X-nya sama dengan A. Berarti X-nya sama dengan, ini pindah ruas menjadi positif 2. Nah, kemudian teman-teman lihat, kita akan mencari FA. Berarti di sini kita akan mencari F2 sama dengan, nah di sini F2-nya berapa? F2, cari X-nya yang 2. F2-nya berapa? F2-nya 1. Berarti ini bukan faktor, ya, karena tidak sama dengan 0. Nah, kemudian kita mau ngecek yang bagian B. X kurangi 3. Berarti X-nya sama dengan 3. Nah, maka F3-nya, apakah di sini ada yang X-nya sama dengan 3? Ternyata tidak ada ya, karena di sini hanya ada 0, 2, 4, 5. Berarti ini tidak dapat kita cari ya, berarti udah di skip, yang B gak ada ya, karena di tabelnya gak tertera X yang sama dengan 3. Berarti kita ngecek yang C. X kurangi 4, berarti X-nya sama dengan 4. Berarti Fx-nya berarti F4-nya sama dengan, apakah 0? Lihat dulu nih, kita cek dulu apakah ada X sama dengan 4. X sama dengan 4 ternyata ada. Fx-nya berapa? Fx-nya 0. Fx-nya sama dengan 0 ya. Nah, F4 itu hasilnya sama dengan 0. Tadi udah kita jelaskan, kalau yang hasilnya 0 itu merupakan faktor. Berarti X kurangi 4 itu merupakan faktor dari Fx. Maka isinya yang C ya. Nah, sekarang boleh kita lanjut saja ya untuk memastikan nih yang bagian D. Yang bagian D itu X kurangi 5. Berarti X-nya sama dengan 5. Di sini ada X-nya sama dengan 5. Ada nih yang ini. Maka F5-nya dalam tabel berapa? Dalam tabel itu, dalam tabel itu negatif 2. Ini jelas ya, bukan faktor. Oke, kita ke yang E. Yang E itu X tambah 2. X tambah 2. Berarti X-nya sama dengan negatif 2. Nah, apakah di dalam tabel ini ada yang X-nya negatif 2? Nggak ada ya, teman-teman. Berarti udah ini tidak bisa kita cari karena nggak ada X negatif 2 dalam tabel tersebut. Nah, berarti tadi yang mana isinya? Tadi isinya yang C. Nah, maka X kurangi 4 itu merupakan faktor dari Fx. Oke, sekian ya yang dapat Kak Dita jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskannya. See you di pembahasan soal yang selanjutnya. Terima kasih.